Yesus lahir di dalam dunia. Kalian sudah siap untuk ibadah secara online pada hari ini? Siapkan Alkitab kalian. Mari kita berdoa bersama. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati semua guru-guru yang bertugas, semua alat yang digunakan untuk ibadah pada pagi hari ini, berkati anak-anak juga yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih, kami serahkan seluruh waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam anak-anak, masih di suasana alam yang indah. Kita akan sukacita, kita nyanyikan dari pulau ke benua. janji Tuhan bahwa penyertaannya bagi setiap manusia yang percaya adalah nyata.
surga menyentuh bumi. Jangan kehilangan sukacitamu di hadapan Tuhan, karena ada sukacita surga yang dikerjakan bagi setiap kita. Sudah memuji Tuhan dan merasakan sukacita yang dikerjakan Tuhan atas setiap kita masing-masing. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetap bersekutu dalam sentuhan surga atas kehidupan kita. Karena kita yakin penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna bagi setiap anak yang percaya kepadanya. Kita pujikan lagu ini. Oleh setiap hati kami
di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna dan janganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna dan janganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna dan janganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna dan janganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati yang menyampaikan firman. Tuhan memberkati juga kami semua yang mendengarkan firman. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Halo anak-anak, selamat pagi. The Heaven Touch the Earth. Minggu ketiga kita akan merayakan Natal bersama-sama. Pagi hari ini Tante Casey akan bercerita tentang sebuah kisah. Anak-anak bisa ikut menikmatinya dalam cerita ini. Dan nanti di akhir cerita ini Tante Casey akan menjelaskan sesuatu kepada kalian. Selamat menikmati cerita saat pagi hari ini. Adalah seorang Yahudi yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Orang ini melintasi sebuah jalan, namun di tengah jalan tersebut ada perampok yang datang. Lalu si perampok ini mulai mengambil pakaiannya, mengambil uangnya, bahkan perampok-perampok ini memukuli orang Yahudi itu hingga terluka parah. Ketika sudah dilihatnya si orang Yahudi ini tidak bisa berbuat apa-apa, oleh para perampok ini, orang tersebut dibiarkan begitu saja di tepi jalan dengan terluka parah, hampir mati. Tidak berpakaian, tubuhnya penuh dengan luka, tidak ada lagi harta benda yang boleh dimilikinya, dan perampok ini pun pergi meninggalkan dia seorang diri. Kebetulan
Tidak lama kemudian, ada seorang imam Yahudi yang sudah menyelesaikan tugasnya di Bait Allah. Dia juga melewati jalan menuju ke kota Yeriko. Lalu si imam ini melihat ada orang yang sedang kesakitan di pinggir jalan. Dia melihatnya, dia mengamatinya, lalu dia berkata, apa urusannya dengan aku? Aku gak kenal dengan orang ini. Si imam ini pun lalu menyeberang ke tepi jalan yang lain dan berlalu begitu saja tanpa mempedulikan orang Yahudi yang sudah setengah mati ini. Tidak lama kemudian, datang juga seorang petugas yang biasa bertugas melayani di Bait Allah. Orang ini biasa disebut dengan orang Lewi, yang membantu para imam untuk menyiapkan upacara ataupun ibadah di Bait Allah. Orang Lewi ini lewat di jalan di mana orang Yahudi yang sudah terluka parah dibiarkan sendirian. Lalu si Lewi ini pun juga melihat ada orang yang terluka parah, ada orang yang sedang setengah mati dibiarkan begitu saja. Lalu si Lewi ini melihat sambil berkata, "Siapa orang ini? Aku gak kenal dengan dia. Gak ada urusan dengan aku. Biarkan saja." Orang Lewi ini pun juga melewati orang yang sudah terluka parah. Dia berlalu begitu saja tanpa mempedulikan seorang yang sudah terluka parah tersebut. Tetapi kemudian lewatlah seorang Samaria. Dia juga sedang dalam perjalanan menuju ke kota Yeriko. Orang ini pun melewati jalan di mana orang yang terluka parah itu dibiarkan sendirian. Orang Samaria ini kemudian melihat, wah, ada yang sakit. Kenapa dibiarkan begitu saja? Kasihan sekali orang ini. Orang Samaria ini berbelas kasihan kepada orang yang sudah terluka parah tersebut. Lalu dia mengambil obat-obatan yang dia bawa. Dia membalut luka-lukanya, menuang minyak, menuang anggur, membersihkan setiap luka-luka dari orang yang terkapar ini. Setelah itu dia balut dengan baik. Lalu orang Samaria ini pun menaikkan orang yang sudah terluka itu ke atas keledainya. Aduh, kasihan sekali orang ini. Siapa ya dia? Tapi aku harus merawatnya. Orang Samaria ini kemudian membawa orang Yahudi yang terluka itu ke sebuah penginapan. Semalam-malaman orang Samaria ini merawat luka-lukanya. Kalau orang Yahudi ini butuh minum, dia terbangun memberikan minum. Kalau orang Yahudi yang terluka ini lapar, si orang Samaria ini juga pasti akan memberikan makanan. Semalaman dia merawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih, sekalipun orang Samaria ini tidak mengenal siapa orang Yahudi yang keesokan harinya, orang Samaria ini hendak melanjutkan perjalanannya. Lalu dia berpesan kepada pemilik penginapan tersebut sambil berkata, "Pak, tolonglah teman saya yang terluka parah ini. Ini saya titipkan 2 dinar kepada Bapak. Kalau teman saya ini membutuhkan sesuatu, pakailah uang ini untuk mencukupi segala kebutuhannya. Kebutuhan makannya, minumnya, bahkan segala obat-obatan yang boleh dibutuhkannya. Jika Bapak membelanjakan lebih dari 2 dinar ini, maka sekembalinya saya dari urusan, saya akan membayarnya kepada Bapak. Tapi tolong Pak, rawatlah orang ini dengan penuh cinta kasih. Dia sangat kasihan. Sampai dia pulih kembali, sampai dia sembuh dan dia bisa pulang ke rumahnya." Anak-anak, orang Yahudi dengan orang Samaria tidak berteman dengan baik. Orang Yahudi selalu memusuhi orang Samaria. Mereka menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang kafir, orang yang tidak pantas untuk dijadikan teman. Tetapi melalui cerita ini kita bisa melihat melalui orang Samaria, orang yang sama sekali tidak diperhitungkan, Tuhan
sanggup melawat orang Yahudi. Dia yang terluka parah akhirnya bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Bahkan orang Samaria ini memberikan segalanya kepada orang Yahudi yang terluka parah tersebut. Dia memberikan hartanya, dia memberikan cinta kasihnya, dia memberikan empatinya, dia memberikan belas kasihannya kepada orang Yahudi ini. Pada saat Natal pertama, surga melawat bumi. Kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria itu membuktikan bahwa surga itu nyata. Kelahiran Yesus melawat Yusuf dan Maria, memberikan sukacita dan kekuatan serta keberanian. Malam itu juga para gembala mendapatkan lawatan surga melalui bala tentara Allah yang memberitakan bahwa ada juru selamat yang lahir, dan tanda yang diberitakan oleh mereka itu menjadi acuan bagi para gembala untuk boleh menemukan sang juru selamat itu. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada sukacita yang tidak terkatakan yang boleh dialami oleh para gembala. Tidak hanya itu, lawatan surga juga untuk bangsa-bangsa lain. Ada orang-orang Majus dari timur. Oleh tuntunan bintang, mereka dapat berjumpa dengan juru selamat, walaupun melalui banyak rintangan dan tantangan. Tetapi pada akhirnya, para Majus ini pun juga dilawat oleh Tuhan. Surga melawat mereka, sehingga mereka dapat berjumpa dengan juru selamat. Ada hadiah-hadiah yang mereka siapkan buat Yesus yang lahir ke dunia. Ada dua orang tua yang menantikan kelahiran juru selamat, Simeon dan Hana. Di antara sekian banyak orang, Simeon dan Hana oleh pimpinan Roh Kudus juga merasakan lawatan surga. Mereka bisa berjumpa dengan juru selamat itu. Mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa surga itu nyata, dan penghiburan yang mereka nantikan selama ini itu tidak sia-sia. Penantian mereka berujung dengan kebahagiaan, memberikan kekuatan kepada Simeon dan Hana. Lawatan surga itu nyata, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Melalui Natal tahun 2021 ini, surga pun melawat anak-anak semuanya. Bahkan surga ingin melawat bumi melalui hidupmu. Selamat menjadi berkat bagi dunia. Anak-anak, kita akan membaca Alkitab bersama-sama ya. Bacaan kita ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 sebagai ayat tema dari tahun ini. Lukas pasal 2 ayat 11. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak-anak, kelahiran Yesus adalah saat di mana surga melawat bumi. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, maka pemilik surga itu melawat setiap manusia yang boleh menantikan dia. Demikian halnya di tahun ini. Ketika kamu mengizinkan Yesus lahir di dalam hidupmu, maka surga melawat hidupmu. Maka surga ada di dalam hidupmu, dan kamu bisa merasakan pertolongan, mujizat dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, karena Dia selalu ada buat kita. Bagaimana dengan kisah saat pagi hari ini anak-anak? The heaven touched the earth. Pada malam Natal, surga itu melawat bumi. Surga melawat tokoh-tokoh Natal pertama. Di antaranya ada Maria, ada Yusuf, ada para gembala, ada orang Majus, ada Simeon dan Hana. Mereka dapat menyaksikan bahwa surga itu nyata melalui kelahiran juru selamat. Namun melalui kisah yang kita dengar saat pagi hari ini, surga pun dapat melawat dunia melalui orang lain, melalui orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah orang Samaria yang baik hati. Imam dan Lewi, mereka semua tidak peduli dengan orang yang sudah dirampok dan yang terkapar di pinggir jalan. Tetapi orang Samaria ini, seorang yang tidak diperhitungkan, dia memiliki belas kasihan.
Sehingga melalui orang Samaria ini, orang yang tadinya sudah dirampok dan tidak berdaya dapat merasakan sentuhan surga di dalam hidupnya, dapat merasakan lawatan surga di dalam hidup. 2021 menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa buat kehidupan kita semua, Tante Kesia dan juga anak-anak semuanya. Terkadang Allah bisa menggunakan siapa saja untuk bisa melawat bumi. Nah, di tahun ini Allah ingin memakai hidupmu untuk bisa melawat dunia ini. Kamu bisa menjadi garam dan terang dunia melalui apa yang kamu miliki, melalui apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Mungkin di sekitarmu, keluargamu, kakak, adik, papa, mama, atau teman-teman di sekitarmu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan belas kasihanmu, membutuhkan sesuatu dari hidupmu. Maka kalau Tuhan berkenan untuk memakai kehidupanmu, lakukanlah itu. Tuhan sedang memilihmu untuk bisa mewartakan kepada dunia bahwa Yesus itu hidup, untuk bisa mewartakan kepada dunia bahwa kelahiran Yesus itu nyata, bukan lagi sebagai bayi yang mungil, tetapi sebagai seorang pribadi yang sanggup melawat dunia. Apa yang kita miliki sekarang, kalau kita bisa lakukan itu buat orang lain, mari kita lakukan. Sebagaimana seorang Samaria yang murah hati, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tidak perlu heboh, kalau Tuhan berkenan memakai hidupmu sekecil apapun yang kamu lakukan, surga itu nyata di tengah dunia. The heaven touch the earth. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih untuk setiap waktu kesempatan yang Tuhan beri. Di hari Natal tahun 2021 ini, kami boleh merasakan sentuhan surga di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa seperti seorang Samaria yang murah hati. Tuhan memakai hidup kami untuk bisa mewarnai dunia dengan kasih-Mu. Melalui kehidupan kami, Engkau boleh melawat dunia ini Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, tolong kami. Dan biarlah Engkau boleh berkenan untuk memakai kehidupan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga dunia boleh melihat bahwa Yesus nyata dalam kehidupan kami, bahwa Yesus lahir di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mewartakan kelahiran-Mu, sehingga menjadi sukacita bagi banyak orang. Jadikan hidup kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Melalui Natal tahun 2021, Tuhan memakai anak-anak dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Guru-guru yang bertugas, papa mama yang ikut mendampingi, Tuhan juga menolong mereka. Mengakhiri tahun ini, kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga dunia boleh merasakan lawatan surga itu nyata dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Mari setia dan tetap semangat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Natal bukan sekedar perayaan atau pembagian hadiah. Lebih dari itu, Natal akan mendatangkan sukacita dan kedamaian. Selamat Natal tahun 2021. Semoga Natal tahun ini mendatangkan kebahagiaan buat kamu semua dan selamat menyongsong tahun 2022. Tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan lemah dan tetap kuat di dalam depan. Minggu depan adalah minggu terakhir di tahun 2021. Ada Tante Tina yang akan menyampaikan firman Tuhan buat anak-anak semuanya. Nikmati firman itu supaya firman itu menjadi kekuatan di akhir tahun 2021 dan kamu siap untuk masuk di tahun 2022 dengan kekuatan Tuhan. Terus semangat ya anak-anak, jaga kesehatan, raih cita-citamu. Tuhan selalu beserta dengan hidupmu. Salam buat papa mama di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.